sedikitnya nggak? Kita lalu kuliner, ya saya bantu cara kuliner ya. Oke, kita sekarang mau lanjutkan pelajaran. Kita duduk dalam posisi badannya tegak tapi bahunya rileks, kakinya pastikan melantai. Kakinya pastikan melantai. Boleh taruh tangannya di meja tapi pelan-pelan. Kita relaksasi 3 menit sebentar ya. Biasanya habis project, habis ngobrol kelas, baru masuk nggak bisa langsung ya. Oke, boleh pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup lihat ke depan, relax. Kita nikmati beristirahat berjeda sejenak. Rasakan udara napas masuk memberikan kesegaran pada tubuh kita. Ya, kita sudah hati kita sudah jadi ngos-ngosan. Sekarang kita tarik nafas lebih panjang dan dalam. Nikmati. Kalau rasanya mau ketawa, kembalikan perhatian kamu ke napas yang lebih panjang dan dalam. Kalau rasanya mau memikirkan yang lain, tahan dulu ya, kembalikan perhatiannya ke tarikan napas yang panjang. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 4 hitungan. Sekali lagi, sampai rasanya bahunya terangkat saat menarik napas panjang dan dalam, hembuskan perlahan. Oke, rasakan bahu yang kaku, tegang tadi habis main ya. Rilekskan saat membuang nafas. Tentang diferensiasi dan sosial emosional. Bagaimana saya akan menerapkan itu untuk anak-anak saya di kelas? Berbagi gitu ya. Apa yang sejauh ini didapatkan dan bagaimana menerapkannya? Itu loh Bu, kalau anak jam saya tuh habis olahraga, masuk kelas saya gitu ya, misalnya. Terus tadi ada soal diferensiasi juga. Jadi apa yang saya dapatkan dan bagaimana saya menerapkannya itu di jam saya, di kelas saya. Jelas, semua orang punya kesempatan berbicara dan pastikan ada 1 juru tulis. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada kami mencoba tadi menggali apa yang telah kita sepakati bersama bahwa yang akan kami lakukan apa dulu yang penting yang tadi didapatkan dulu sebelum dilakukan? Apa yang kami dapatkan tadi, yang pertama kami akan mengembalikan ke fokus. Kami banyak tadi menemukan di dalam pembelajaran itu ketika apalagi di jam-jam terakhir ada siswa yang mengantuk. Apa yang kami dapatkan tadi setelah kami mendengarkan dari diferensiasi dari Ibu Pusi, yang pertama hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok yang pertama, karena kebetulan juga bidang kita bidang yang tidak disukai oleh anak, matematika dengan bahasa, dan sulit mereka terapkan. Jadi yang pertama itu kami fokus dulu, kami harus memfokuskan dulu anak, adanya interaksi antara si anak atau siswa dengan kami maka terhadap peserta didik. Nah, ini ada pengalaman saya juga Bu, saya pernah refleksi perasaan itu waktu itu layanan bimbingan klasikal, yang mana saya suruh mereka untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Nah, di situ mereka menangis, menitikkan kebebasan anak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan itu mencoba juga membadar. Ternyata di situ kan mengelola uang, kebetulan saya boleh ngomongin, mengelola uang itu 500.000. Ternyata ada 2 orang itu, murid putri yang ibu, saya nggak bisa kalau mengelola uang 500.000. Beda itu lebih menyenangkan. Kemudian dari teman kami lagi penerapan pembelajaran, selain mampu
mengatur emosional peserta didik, kita juga mampu mengatur emosional kita. Biasanya kan kalau karena sudah dewasa bukan anak-anak lagi ya. Apa yang menggunakan bahasa anak-anak? Boleh. Biasanya sih adik-adik gitu kan, apa gitu ya. Siapa yang hari ini sakit? Oh, Neti. Masa jam segini kita lo jam 9, masa belum sarapan? Ya kita tentang buku Mendel. Sebetulnya ibu ada slide-nya ini tentang gambar keluarga. Ya, karena ini tentang warisan sifat, kalian harus tahu. Misalnya gini, dalam keluarga kalian antara orang tua, ayah dan ibu, kemudian anaknya, ada tidak kemiripan? Baik itu fisik maupun sifat. Ada. Contohnya siapa yang mau beri contoh? Nah, ya silakan Mira. Kayak saya di keluarga saya bentuk rambutnya ngikutin bapak keriting semua. Ketahuan ya. Itu salah satunya ya, rambut keriting. Nah itu istilahnya gini, dalam warisan sifat ada sifat-sifat tertentu yang akan muncul, istilahnya kelihatan. Ada juga yang tidak muncul nantinya, ya. Jadi ada kemiripan wajah, ada yang memiliki wajah yang tidak sama dengan orang tuanya, bukan berarti anak tetangga loh ya. Ya, jangan berarti anak tetangga. Terkadang gini, Bu, kok kakak saya tidak mirip dengan orang tua saya, kakak sama adik saya mirip loh Bu dengan kedua orang tua saya. Saya apa anak tetangga? Ya ada juga kan. Ibu kasih gambaran melalui video pembelajaran. Kalian perhatikan bagaimana Mendel mendapatkan teori tersebut. Kemudian nanti kita praktekkan ya dengan menggunakan kancing genetika namanya. Yang namanya kancing genetika ya. Jadi ya berdasarkan warna ini saling berpasangan. Jadi bisa bukan kancing baju. Kalau kancing baju kan ada bolongannya buat tempel di baju. Yang ini namanya kancing genetika. Ya, ini perwakilan untuk gamet atau sifat yang mau diwariskan ke anaknya, ke anaknya ya. Jadi nanti kalian misalnya gini, orang tua kalian rambutnya keriting, kemudian yang satunya misalnya bapaknya keriting, seperti Mafira tadi, bapaknya keriting, kemudian mamanya mungkin lurus, ya betul Mafira, lurus, kemudian anaknya ternyata keriting semua. Ya, gen dominan kritik itu lebih dominan. Dominan itu istilahnya yang sering keluar atau muncul, ya, yang sering muncul di keturunan. Tapi tidak selalu, terkadang tertutupi dengan gen yang lain. Kalian dapat kelompok duduk kalian kelompok masing-masing dengan 6 kelompok. Ibu akan memberi lembar kerjanya. Tadi kita sudah melihat videonya, ya kan? Sudah melihat video pembelajarannya, apa itu genotip, apa itu fenotip, apa itu gen dominan, apa itu gen resesif, kemudian sifat-sifat intermediat. Dibuka, Bu. Ya, dibuka, bisa dibuka. Nah, ya, ini bisa dibuka, ya. Jadi nanti kita pisahkan ini setiap gen kita. Setiap sifat tubuh kita itu dibawa oleh dua gamet istilahnya ya. Ini pengganti gen atau gamet. Nah kemudian nanti dipisahkan. Masing-masing gamet ini ada yang membawa sifat. Kalau ini kita anggap berdasarkan LKS kalian, nanti kalian lihat. Untuk merah kita menggunakan lambang karena dia dominan M besar. Untuk mewakili warna merah. Jadi setiap untuk memudahkan kita mempelajari tentang genetika, kita menggunakan lambang. Ya, jadi untuk menggunakan kayak model keriting, tadi nanti kita menggunakan dia karena lebih dominan menggunakan K besar. Kemudian lawannya atau pasangan alelnya. Sekali lagi kita akan pastikan apa yang kita pelajari hari ini, kecil besar kita tidak lanjutin di dalam kelas kita. Sepakat ya? Sepakat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Kembalikan ke moderator.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini sebuah pengalaman belajar kita yang luar biasa dari Ibu dan Bapak yang sudah berbagi untuk kebaikan menjadikan sekolah ini dan menjadikan kita lebih baik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang baik apa yang bisa Ibu sampaikan ke kami tadi menjadi bekal buat kami, ya, menjadi sebuah semangat buat kami bahwa kami punya anak-anak dan punya teman-teman yang luar biasa, Bu. Ya, tepuk tangan lagi buat Ibu. Dan mudah-mudahan seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, ini bukan sebuah pertemuan, ya, dan kemudian perpisahan buat kita, karena SMA Negeri 1 Muarajawa welcome buat Ibu, terbuka buat Ibu kapan Ibu datang di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara kita di kegiatan komunitas belajar yang kedua di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan akan ada orang-orang yang seperti Ibu dihadir di tengah-tengah kita untuk kegiatan komunitas. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih.